Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebentar kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati kita di hadapan Tuhan untuk menyembah memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada di tempat ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami rindu dengan kerendahan hati kami ya Tuhan memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kelayakan-Ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalirkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari dengan lebih sungguh kita kembali Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari dengan bangkit berdiri kita kembali sama-sama katakan, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosa. Kau telah tebus dosaku, Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu
ya Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Kami ingin lebih lagi memuji memuliakan nama-Mu. Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengalir pemulihan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau yang telah menebus dosaku, sungguh besar kemuliaan di matamu. Mari kita saat ini kita memuji memuliakan nama Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa kita. Besar kemuliaan-Mu di dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih buat setiap pengorbanan-Mu. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kau yang mulia, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh indah, Kau sungguh mulia. Kami sembah puji nama-Mu saat selama-lamanya. Haleluya, Terima kasih Tuhan, karya-Mu yang Tuhan sungguh ada di dalam kehidupan kami. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh, sungguh besar.
kemenangan-Mu ya Tuhan, yang luar biasa di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap berkat-Mu ya Tuhan, yang terus Kau curahkan di dalam kehidupan kami ya Tuhan, hingga kami boleh ada sampai saat ini karena kemurahan Tuhan. Kami mau menyerahkan ya Tuhan ibadah ini yang adalah kepunyaan-Mu ya Tuhan, ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Kau memberkati kami melalui ibadah ini ya Tuhan. Pulang dari tempat ini ya Tuhan, kami boleh membawa sesuatu yang baru ya Tuhan. Berkat yang baru ya Tuhan yang daripada-Mu ya Tuhan, sehingga kehidupan kami ya Tuhan boleh semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Kita sama-sama katakan, amin. Sekali lagi shalom. Shalom. Ada sukacita, amin. Amin. Boleh kasih salam sehati dulu buat saudara seiman kita sebelah kiri kanan depan dan belakang. Haleluya. Yang percaya dengan kuasa Tuhan yang luar biasa, kita boleh sama-sama bertepuk tangan memuji memuliakan nama Tuhan. Sama-sama katakan, Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Dialah kuasa yang mampu menyembuhkan dan memulihkan kehidupan kita. Amin. Amin. Kita kembali angkat pujian ini dengan lebih bersuka cita, katakan, Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindungan. kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Katakan, Engkau yang termulia. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Semua kita boleh sama-sama lebih bersorak lagi memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita percaya ada kuasa Tuhan yang luar biasa yang mampu menyembuhkan kita, memulihkan kehidupan kita, mengubahkan kehidupan kita. Amin. Amin. Nama di atas segala nama, Katakan, nama yang telah membebaskan. nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan, segala Tuhan. Katakan sekali lagi, nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama, Nama yang telah membebaskan. nama yang telah membebaskan. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Kau yang berkuasa Tuhan. Engkau yang berkuasa
kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk kembali. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Oleh karena itu, Saudara Hans akan memimpin kita di dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk pagi hari yang Kau beri bagi kehidupan kami Tuhan. Nafas yang Kau beri Bapa bagi kehidupan kami. Tuhan, serta kami akan memberikan persembahan kami. Kau kuduskan, nyalakan Tuhan, supaya berkenan di hadapan-Mu Bapa. Berkati setiap tangan-tangan yang Kamu mengelolanya Tuhan, berikan hikmat Tuhan daripadamu. Berkati persembahan ini biar dapat memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Selamat memberi secara bergantian dimulai dari barisan kiri dan kanan dan juga barisan selanjutnya. Kita angkat pujian betapa tidak kita bersyukur. Betapa tidak kita bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Terima kasih untuk persembahannya. Kiranya Tuhan yang terus memberkati persembahan Bapak Ibu sekalian. Sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kembali persiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang akan dibagikan pada pagi hari ini itu boleh memberikan kita kekuatan yang baru untuk bisa menghadapi menjalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Sebab Dia Allah yang selalu bersama-sama dengan kita. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku. Mari dengan bangkit berdiri kembali katakan, Yesus memegangku dengan tangan. Saya juga menyapa Bapak Ibu yang mengikuti live streaming pada saat ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh terus menuntun langkah-langkah hidup kita. Tema firman Tuhan kita pagi ini adalah Yesus memberi kelegaan. Yesus memberi kelegaan. Kita baca ayatnya dalam Matius 11 ayat 28. Ini ayat yang sangat terkenal. Matius 11 ayat yang ke-28 berkata demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saya ulangi.
marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bapak Ibu Tuhan, di dalam ayat 28 ini ada sebuah penekanan bahwa Yesus dapat memberikan sebuah kelegaan. Artinya, di dalam Yesus ada kelegaan. Kemudian Yesus adalah sumber dari kelegaan. Bapak Ibu Tuhan, kita melihat lebih jauh arti dari kata kelegaan. Kata kelegaan di sini di dalam bahasa aslinya memiliki beberapa makna. Makna yang pertama yaitu mengizinkan seseorang untuk berhenti dari apa yang dikerjakan, sehingga dapat diartikan sebuah kebebasan atau sebuah kelepasan. Bapak Ibu, satu kali kita tim dari GB Grapena diundang untuk melayani sebuah ibadah singkat di satu keluarga yang memang sudah lama tidak datang dalam kebaktian. Kenapa? Karena bapak Ibu sakit sudah cukup lama. Jadi mereka tidak bisa datang ibadah. Entah kenapa di dalam ibadah tersebut saya membawakan renungan singkat ini. Ya. Dikatakan mengizinkan seorang untuk berhenti dari apa yang dikerjakan sehingga dapat diartikan sebuah kebebasan atau kelepasan. Rupanya hari Minggu kita ibadah siang, hari Kamis bapak ini dipanggil oleh Tuhan. Jadi dia boleh berhenti dari apa yang dia kerjakan sehingga dapat diartikan sebuah kebebasan, dia mendapatkan kelepasan pada saat itu. Kemudian yang kedua, memulihkan tenaga. Seperti seorang buruh kerja yang berhenti untuk beristirahat agar tenaganya dapat pulih kembali. Dalam hal ini dapat diartikan sebagai adanya sebuah pemulihan. Ada pemulihan, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, ketenangan. Sebuah keadaan yang tenang atau nyaman. Sebuah keadaan yang tenang atau nyaman. Kita akan melihat, Bapak Ibu Tuhan, poin yang kedua. Poin yang pertama, arti dari kelegaan. Yang kedua, kelegaan yang Yesus berikan. Ada beberapa hal yang kita akan pelajari terkait dengan kelegaan yang Yesus berikan. Yang pertama, kelegaan dari penderitaan hidup. Dalam konteks Matius ini ada dua hal yang membuat orang pada saat itu menderita. Letih lesu dan berbeban berat. Yaitu penjajahan dari pihak Romawi, di mana mereka hidup dijajah sebagai orang yang tidak bisa memiliki kebebasan, dijajah, kemudian mereka ditekan untuk bayar pajak yang tinggi. Itu yang membuat orang-orang tersebut mengalami penderitaan. Kemudian hukum agama yang dibuat oleh para imam Farisi. Jadi hukum agama yang dibuat oleh orang-orang Farisi pada waktu itu justru membuat orang-orang saat itu hidupnya menderita, Bapak Ibu. Mungkin saat ini konteks penderitaan kita berbeda. Hari ini banyak orang menderita karena akibat dari COVID-19, Bapak Ibu. Begitu banyak orang yang menderita karena akibat dari COVID-19. Kita tahu ada orang yang menderita karena apa? Sekarang sedang menghadapi krisis keuangan dalam rumah tangganya, dalam hidupnya. Ada orang yang sedang menderita karena dia kehilangan usahanya. Dan juga banyak orang menderita karena banyak yang kehilangan keluarga yang mereka cintai, yang mereka kasihi. Bapak Ibu Tuhan, jadi hari-hari ini begitu banyak orang yang sedang mengalami penderitaan dalam hidup mereka. Untuk itu kita bersyukur
Yesus bisa memberikan kelegaan. Yang pertama, Yesus dapat memberikan kelegaan kita dari yang namanya penderitaan hidup. Yang kedua, kelegaan dari dosa. Dosa menjerat dan memperbudak manusia. Dosa itu menjerat dan memperbudak manusia. Bapak Ibu Tuhan, kita lihat kalau seseorang yang hidupnya terikat dengan perbuatan dosa, pasti hidupnya tidak nyaman, Bapak Ibu. Ya, dia menderita. Kenapa? Karena dia ada dalam satu ikatan, satu jeratan di mana dosa terus memperbudak hidup mereka. Banyak orang yang ingin terlepas, bebas dari ikatan ini, Bapak Ibu. Tapi kadang-kala kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri. Tapi kita bersyukur kita punya Yesus, Bapak Ibu. Yesus yang bisa memberi kelegaan dari dosa. Dosa yang kita perbuat dari hidup ini. Apa buktinya? Buktinya dia mau mati, menebus dosa isi dunia. Kalau tidak, ngapain Yesus mesti datang ke dunia? Kalau bukan karena sesuatu yang sangat serius, yaitu namanya dosa yang bisa menjerat dan memperbudak manusia. Makanya Yesus datang ke dunia. Dia bisa memberikan kelegaan kita dari yang namanya dosa. Yang ketiga, Bapak Ibu, kelegaan jiwa. Kata jiwa di sini dari bahasa aslinya yang dalam artian umum berbicara mengenai keadaan batin seseorang. Batin kita, sesuatu yang ada di dalam kita ini, batin. Hal ini dapat diberi makna bahwa di dalam Yesus ada kelegaan dari rasa takut dan khawatir yang sering mengganggu keadaan batin manusia. Hari-hari ini Bapak Ibu Tuhan, begitu banyak orang yang batinnya terganggu. Dengan apa? Dengan rasa khawatir, dengan rasa takut, dengan rasa cemas dan sebagainya. Bapak Ibu Tuhan, kita lihat begitu banyak orang yang hari-hari ini batinnya merasa terganggu. Apalagi Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita ketemu dengan orang-orang yang begitu parno. Bapak Ibu tahu parno ya? Itu parno temannya Parna mungkin Bapak Ibu. Ya, begitu ya khawatir ya takutnya. Ya, dengan yang namanya corona Bapak Ibu. Memang jujur kita katakan, kita harus tetap menggunakan sekali protokol kesehatan secara ketat. Itu saya sangat setuju Bapak Ibu. Harus. Itu bagian kita. Tapi kita juga gak perlu parno. Ya, terlalu cemas, terlalu khawatir Bapak Ibu. Nah kadangkala inilah yang membuat akhirnya batin kita menjadi tidak tenang. Biar kita mau berkata seperti pemazmur, mengapa engkau gelisah hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah hai jiwaku? Kita ngomong sama jiwa kita Bapak Ibu. Seperti pemazmur berkata kepada Tuhan. Untuk itu biarlah hari-hari ini keadaan cemas kita, takut kita, khawatir kita mau serahkan kepada Tuhan Yesus Bapak Ibu. Sekali kita bersyukur kita punya Yesus yang bisa memberikan kelegaan. Kelegaan batin kita, kelegaan jiwa kita. Bapak Ibu, di dalam dunia ini tidak ada satu tempat, tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan kelegaan batin kita. Kita bersyukur sekali lagi kita punya Yesus yang bisa memberikan kelegaan buat batin kita, buat jiwa kita yang hari-hari ini sering dilanda dengan rasa cemas, khawatir dan takut.
Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu. Bagaimana kita mendapat kelegaan? Yang pertama, datang kepada Yesus. Sekali lagi, untuk kita ingin bisa mendapat kelegaan, mau tidak mau, kita harus datang kepada Yesus. Alkitab berkata, marilah kepadaku. Kata mari ini adalah bentuk undangan yang Yesus berikan kepada kita. Dia mengundang kita untuk ngapain? Datang kepada Dia. Ketika kita apa? Ketika kita sedang mengalami apa? Letih, lesu, dan berbeban berat. Bapak Ibu, termasuk orang yang apa? Yang berbadan berat pun perlu datang sama Yesus. Supaya apa? Tidak overweight. Ya, Bapak Ibu Tuhan. Jadi ini adalah satu bentuk undangan Tuhan buat kita. Ketika apa? Ketika kita mengalami letih, lesu, dan berbeban berat. Hari-hari ini banyak orang yang sedang letih, lesu, dan berbeban berat, Bapak Ibu. Ya, saya percaya hari ini begitu banyak orang yang sedang menghadapi keletihan, lesu, dan berbeban berat. Mungkin mereka berkata, aduh, saya ini sedang madesu. Apa tuh madesu? Masa depan suram. Tapi kita percaya Bapak Ibu, sekali lagi kita punya Yesus. Untuk itu kita datang kepada Yesus. Kita datang kepada Dia. Kita datang dengan segala kerendahan hati kita kepada Tuhan. Dan Dia selalu membuka pintu hatinya buat kita. Dan juga Dia mengulurkan tangannya kepada kita ketika kita mau datang kepada Dia, kepada Yesus. Bapak Ibu Tuhan, sekali lagi, bagaimana kita bisa mendapat kelegaan? Yang pertama, Alkitab mengajarkan kita datang kepada Yesus. Mari kita gunakan kesempatan waktu yang Tuhan masih berikan di tengah-tengah keadaan yang sedang kita alami hari-hari ini. Karena COVID-19, kita justru punya banyak kesempatan untuk datang kepada Yesus. Datang kepada Dia. Dialah sumber kelegaan itu sendiri buat hidup kita. Yang kedua, bagaimana kita mendapat kelegaan? Kita berkata, pikul kuk. Matius 11:29. Kuk adalah gambaran. Coba kita baca itu dulu Bapak Ibu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat apa? Ketenangan. Saya ulang Bapak Ibu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Belajar sama Tuhan. Karena Tuhan lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Bapak Ibu Tuhan, kuk adalah gambaran dari sebuah kendali. Ya Bapak Ibu, di PowerPoint ini ada gambar kuk, itu kendali. Bapak Ibu, kuda yang liar dikasih kuk supaya bisa dikendalikan. Ya, dikasih kuk. Kemudian juga kerbau atau sapi yang bawa gerobak dikasih kuk supaya bisa apa? Bisa dikendalikan. Nah, jadi sekali lagi kuk adalah gambar dari sebuah kendali. Hal ini memiliki arti bahwa kita harus berada di bawah kendali Tuhan. Mau dikendalikan Tuhan, mau belajar kepada Tuhan. Tadi Alkitab berkata, mari Bapak Ibu Tuhan, kita mau dikendalikan Tuhan. Hidup kita dikendalikan oleh Tuhan. Kita mau belajar kepada Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Tuhan? Karena kita dituntut untuk memiliki apa? Ketaatan kita kepada Dia. Kita harus belajar taat kepada Tuhan. Kita mau dikendalikan Tuhan, kita mau
dipimpin oleh Tuhan dan diarahkan hidup kita sama Tuhan. Bapak Ibu sama Tuhan, hari-hari ini kita harus menyadari hanya Tuhan yang bisa menolong keadaan kita, Bapak Ibu. Makanya kita mesti apa? Mau dikendalikan sama Tuhan. Biar Tuhan nanti akan mengarahkan, menuntun langkah-langkah hidup kita. Tidak ada yang dapat kita banggakan. Maka kita jangan sombong. Hari-hari ini Bapak Ibu Tuhan, kita lihat situasinya Bapak Ibu. Ya, kalau kita lihat orang mau masuk rumah sakit aja ngantri Bapak Ibu. Susah. Maaf kata Bapak Ibu, orang yang mati pun dikubur ngantri Bapak Ibu. Ya. Tapi biarlah kita mau belajar taat sama Tuhan. Biar Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Kita percaya kalau Tuhan mengendalikan hidup kita, pasti Dia bertanggung jawab dengan hidup kita. Pasti Dia bisa melakukan banyak cara untuk menolong hidup kita. Tapi dengan catatan, kita mau belajar dikendalikan oleh Tuhan. Taat sama Tuhan. Yang terakhir, bagaimana kita bisa menang atau bisa mendapat kelegaan? Kita harus rendah hati dan lemah lembut. Rendah hati dan lemah lembut adalah sikap hati yang mau dibentuk dan diproses oleh Tuhan. Rendah hati dan lemah lembut adalah sikap hati yang mau dibentuk dan diproses oleh Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita. Tuhan punya maksud dan rencana. Saya katakan, kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, Tuhan punya rencana buat hidup kita. Yang sudah pasti kalau Tuhan izinkan itu terjadi, Tuhan sedang mau membentuk kita. Tuhan sedang mau memproses kita. Meskipun dengan keadaan-keadaan yang kadang-kadang menyakitkan dalam hidup kita. Keadaan-keadaan yang tidak baik yang kita alami dalam hidup kita. Tapi itu adalah bentuk dari proses Tuhan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Ketika kita menyadari dan kita mau dibentuk dan diproses oleh Tuhan, maka kita percaya Bapak Ibu, hidup kita pasti ke depan akan jadi lebih baik. Tuhan tahu rancangan hidup kita. Tuhan tahu apa yang ada di depan kita. Untuk itu, biarlah kita mau selalu rendah hati dan lemah lembut di hadapan Tuhan. Artinya kita memiliki sikap hati yang mau dibentuk sekali lagi dan diproses oleh Tuhan. Meskipun pada waktu itu diproses oleh Tuhan, kadangkala tidak menyenangkan. Bahkan sekali lagi katakan, itu menyakitkan hidup kita. Tapi saya percaya, ketika kita mau diproses sama Tuhan, Tuhan bisa apa? Memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Dan bahkan Tuhan bisa memberikan kita kelegaan di tengah-tengah keadaan yang kita alami hari-hari ini. Bapak Ibu Tuhan, biarlah hari ini kita diingatkan bahwa ada undangan Tuhan. Undangan Tuhan buat hidup kita. Sekali lagi Matius 11:28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Saya akan bacakan warta jemaat pada minggu hari ini, tanggal 21 November tahun 2021. Pertama, kami mengucapkan selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat, baik yang menghadiri ibadah secara on-site maupun yang mengikuti ibadah secara online pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Anda sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Berita duka cita, telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga Ibu Chani, orang tua dari Ibu Liana Wijaya, nenek dari Ibu Mika Haryanto dan Pendeta Imron Wijaya dalam usia 96 tahun.
pada hari Selasa 16 November. Jenazah telah dimakamkan pada hari Kamis 18 November di pemakaman Gereja Kristus Curug. Gembala dan seluruh jemaat turut berempati dan mendoakan kekuatan dari Tuhan Yesus kepada keluarga yang ditinggalkan. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bergabung di dalam ibadah doa pada hari Jumat 26 November pukul 6:30 sore di Ruko Geraha Niaga lantai 2 bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti ibadah agar mendaftarkan diri melalui WA Group info GB dengan alamat Geraha Pena. Ibadah raya pada hari Minggu tanggal 28 November akan dilaksanakan sebanyak 3 kali. Ibadah pertama pukul 7:30 di Ruko Geraha Niaga. Ibadah kedua dan ketiga pukul 9 dan 11 di Gedung Geraha Pena lantai 4. Bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti ibadah agar mendaftarkan diri melalui WA Group info GB dengan alamat Geraha Pena. Selanjutnya, komunitas Youth akan mengadakan kegiatan nonton bareng film Breakthrough pada hari Minggu tanggal 28 November pukul 11 siang di Ruko Geraha Niaga. Kami mengajak seluruh kaum muda untuk bergabung bersama dalam kegiatan ini. Ibadah Natal Wanita diadakan pada hari Sabtu tanggal 4 Desember pukul 10 pagi di Ruko Geraha Niaga. Kami mengundang kaum wanita dewasa untuk hadir dan menikmati berkat Tuhan di dalam ibadah ini. Selanjutnya, ibadah Natal umum GB dengan alamat Geraha Pena akan dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut. Yang pertama, ibadah pada tanggal 24 Desember, ibadah malam kudus, malam Natal, akan dilaksanakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 3 sore, 5 sore, dan 7 malam. Selanjutnya, ibadah pada tanggal 25 Desember, ibadah perayaan Natal akan dilaksanakan sebanyak 4 kali, yaitu pukul 8 pagi dan 10 pagi, serta pukul 4 dan 6 sore. Bertempat di Ruko Geraha Niaga. Jadi semua ibadah yang akan dilaksanakan berlangsung di tempat ini. Sehubungan dengan penetapan PPKM level 3 pada tanggal 24 Desember sampai 2 Januari 2022, maka setiap ibadah di tanggal 24 dan 25 Desember akan dibatasi maksimal hanya 50 orang setiap jam ibadahnya. Untuk itu, pendaftaran akan dimulai minggu depan pada tanggal 28 November. Mohon Bapak Ibu yang akan mengikuti ibadah Natal agar mendaftarkan diri dengan mengisi langsung form yang akan disediakan di depan nanti dengan mencantumkan nomor telepon dan paraf. Bila sudah mencapai 50 orang, maka mohon maaf pendaftaran untuk jam dimaksud akan ditutup dan dapat memilih jam ibadah lainnya. Dalam rangka persiapan Natal GB dengan alamat Geraha Pena, gereja mempersiapkan amplop persembahan Natal bagi Bapak Ibu yang rindu memberkati Natal GB dengan alamat Geraha Pena dapat memasukkannya dalam amplop persembahan Natal yang telah dibagikan. Demikian laporan persembahan Natal sampai pada hari ini. Dan juga bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pelayanan di GB dengan alamat Geraha Pena dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702880881 atas nama GBI Geraha Pena. Demikian warta jemaat pada minggu hari ini. Saya serahkan kembali ke hambanya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Bapak Ibu jangan lupa minggu depan sudah mulai ada pendaftaran. Karena agak sedikit ketat bagi Bapak Ibu yang nantinya tidak sempat mendaftar atau sudah ditutup pendaftaran. Kita ada juga ibadah live streamingnya. Jadi bisa menikmati ibadah Natal juga di rumah dengan tetap menjaga sikap yang hormat kepada Tuhan. Puji Tuhan, mari kita naikkan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya, terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, jiwa kami memuji nama-Mu Yesus. Ya Tuhan, tiada segala pujian kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan.
Tuhan melalui pujian kami Tuhan. Terima kasih buat setiap anak-anak Tuhan yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Jika mereka sebentar akan pulang, Tuhan sertai dan lindungi. Ketika mereka melakukan kegiatan dan aktivitas mereka Tuhan, baik sebagai karyawan ataupun sebagai seorang pengusaha atau mereka membuka toko, Tuhan Yesus tolong mereka ya Bapa. Dampingi mereka Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas. Kami terbatas tapi kuasa Tuhan tidak terbatas. Kami berdoa bersama-sama buat setiap anak-anak Tuhan di GBI Geraha Pena. Biarlah mereka boleh menjadi umat pemenang yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga membawa bangsa dan negara Indonesia di mana kami Engkau tempatkan sebagai warga negara Indonesia. Kami tetap menopang bangsa kami Tuhan dengan doa-doa kami. Karena kami percaya doa orang benar besar kuasanya. Dan kami sudah melihat perbuatan Tuhan bagi bangsa ini Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, dalam pergumulan bangsa ini Engkau tetap hadir dan menolong kami. Kami menyerahkan bangsa negara Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Mari arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya kepadamu dari tempat yang kudus pertolongan dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang engkau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang engkau rancangkan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat yang sempurna dari Bapa. Kami akan tetap memperkatakan, kami sehat, kami diberkati dengan hikmat. Keluarga kami menjadi keluarga yang menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, berkat yang sempurna, rohani, jasmani, materi menjadi bagian kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah besar Selamat pulang, selamat hari